Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Thank you so much for coming. Welcome back to grammar class with me, Rais Purnama, your learning partner. So, how are things, everyone? Okay, good or not? Okay, so sorry. So, today I'm suffering cold and a little bit fever since now Bandung is getting colder, and every night I get a cough. I get a cough, cough and just a bit sneezing. Yeah, that's why if you hear my voice, maybe it would be what is it? Something different, somehow different the previous one. All right. Guys, so before we start, kita akan coba break down some questions dulu. Jadi teman-teman, ya berhubung kemarin di last meeting kita nggak banyak bedah soal, jadi sekarang kita akan coba bedah soal dulu ya. Habis ini kita baru ke materi baru. Ini juga sekaligus kita reviewing our previous materials. Oke, teman-teman, kita akan coba ke yang kemarin yang di banyak yang salahnya tuh di ini ya, di structure. Sorry. Kita akan cek di bagian sentence correction. For a second, teman-teman. Nah, kita langsung aja. Nah, kemarin kan terakhir kita kan udah what is it? Yang nomor 17 ya. Should be the adverb simply. Kita langsung aja. Coba teman-teman look at number wait. "26". Look at 26. Nah, ini berarti ada gabungan antara adverb sama adjective ya. Look at number 26. Strateginya teman-teman masih yang kemarin, di mana teman-teman lihat kata sebelum atau sesudah. Jadi mana yang cocok, kayak misalkan midnight sun, ini udah bener nggak sih pakai is? Lalu visible remains, udah bener nggak sih remains sama visible, and so on. Silakan teman-teman coba drop di chat box kalau udah ada jawabannya. Oke, ini kita akan lanjut ke materi baru. Kalau misalkan teman-teman betul 100% three times in a row. Jadi kalau 3 kali soal berturut-turut benar antara adjektif sama adverb, baru kita akan masuk ke materi baru. Tapi kalau misalkan teman-teman masih banyak kegoceknya, kayaknya kita akan review lagi materi adverb, adjective, noun, sama pronoun-nya. Silakan teman-teman drop di chat box. 26 ya. 26. Which one is the incorrect one? Kalau udah ada jawabannya, drop di chat box. Ya, aku kasih 30 seconds ya. 30 seconds. Aku set timer nih. Supaya nggak begitu ngaret. Oke, baru a participant. Okay, we need another response. Oke, baru Kak Febri. Mana nih? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke, ada yang bingung ya. That's okay. Mungkin teman-teman yang baru join juga,
Ya, ada yang memang baru join dan memang bingung instructionnya. Kita lagi review dengan bedah soal, teman-teman. Baru masuk satu jawaban dari Kak Febri. Jawabannya B. Betul ya, kayak good job. Kenapa jawabannya B? Pertama, kalau misalkan kita lihat, ini sebetulnya belum dibahas terkait subject verb agreement. Yang pertama, ini sekaligus ku spill aja materi in upcoming meeting, yaitu tentang subject verb agreement. Oke, jadi di mana teman-teman harus menyesuaikan antara subjek sama verb. Jadi kalau misalkan sun itu kan singular ya. Sun nggak pernah bisa plural karena the only one gitu. Jadi kata benda yang memang hanya satu-satunya di semesta gitu kan, macam sun, earth, itu selalu singular. Pasangannya udah sama is, udah benar. Oke, lalu yang kedua, nah kenapa visible remains ini salah? Gitu kan yang harus kan ini kan konteksnya adalah teman-teman harus nyari kalimat yang salah kan, kata yang salah. Karena visible adalah kata sifat, sedangkan remains adalah kata kerja. Ya, visible is adjective, while remains is a verb. Ini adj, ini verb. Sini tuh nggak cocok nih, karena kalau kalau adjective ini kan pasangannya harus noun gitu. Lalu for ini adalah preposition, berarti untuk menunjukkan durasi udah benar, or longer. Nah, longer ini sama halnya kayak kemarin ya. Jadi perbandingan nggak harus sama then, berarti dibandinginnya sama yang 24 hours. That's why jawabannya yang B. Harusnya visibly remains. Oke, lanjut lagi ya. Belum three times in a row. Oke, teman-teman masih bingung. Kalau yang masih bingung itu jawabannya yang tadi. Jadi fokusnya balik lagi ke kata sebelum, kata sesudah. Oke, kayak for, oh berarti kalau misalkan for sesudahnya kan harus ada kata benda ataupun gerund gitu. Ini subject verb agreement. Teman-teman kita lanjut lagi ke oke, 15. I guess ini masih a piece of cake ya. 15. Silakan teman-teman jawab nomor 15. Menurut teman-teman mana yang salah nih? Oke, ini ada gabungan antara noun lalu ya, gimana nih? Oke, aku set 30 detik juga ya. Kalau misalkan responsnya less than a half, berarti aku assume teman-teman masih bingung gitu. Jadi hopefully untuk responsnya ini bisa semuanya. It could be 10 participants, 10 responses. Let's see. Oke, baru two responses. Three responses. Oke, hanya mungkin kecepatan atau gimana ya, 30 seconds is enough. Jadi teman-teman, ini ada tiga respons dari 10 participants. Ya, jawaban yang benar adalah yang B, betul. Kenapa? Karena ini kan polanya kayak gini teman-teman. Teman-teman kan udah belajar affixes ya kemarin, adjective. Meskipun les ini kan cukup cukup familiar, yang artinya tidak ya. Berarti kalau misalkan ada koma seperti ini fungsinya selain untuk memisahkan, menghubungkan atau menjelaskan sesuatu yang setara. Entah itu dari konteksnya maupun dari strukturnya. Nah, kalau di sini udah ada adjektif, koma adjektif juga, ini juga harus adjektif juga. Dan selain itu diperkuat dengan adanya kata benda di sini. So, apa yang menyifati kata benda? Ya, kata sifat salah satunya. Itu. Jadi kata sifat selalu menyifati kata benda. Ini harusnya tasteless element. Alright, kita lanjut lagi teman-teman. Hopefully aku extend untuk waktunya jadi 45 detik ya. I hope untuk ininya bisa lebih dari more than three participants. Kita akan coba cari soal yang sejenis. Hmm. Hmm.
27. 27, please. Mana nih? Aku set 40 seconds ya teman-teman ya. Oke, baru 3 participants. Oke, time's up. Oke, hanya 3 partisipan aja. Yang 27 tadi. Oke, mungkin teman-teman tadi ada yang oke ya udah. Teman-teman ku extend lagi berhubung mungkin ada yang em, tadi kurang ini juga instructionnya 27 ya. 27 sekali lagi 45 seconds. Ku set 45 detik. Yuk teman-teman silakan ditinjau ulang yang udah jawab. Yang belum jawab tolong teman-teman drop di chat box. Hmm. Oke, time's up. Oke, yang lain mungkin coba teman-teman share di chat box. Apakah bingung atau gimana sampai we don't have any responses more than a half? Oke, boleh sharing kenapa nih? Atau mungkin terlalu earlier ya untuk jawab soal? Ya, betul. Ini jawabannya yang C ya. Oke, C karena ini harusnya adjektif. Kenapa adjektif? Karena ada and itu kan connect equal value. Menghubungkan sesuatu yang setara sebelumnya adjektif, ini juga jadi adjektif. Itu teman-teman. Oke, yang teman-teman mungkin yang belum sempat jawab, boleh nanti sharing aja sama aku di WA, kendalanya apa terkait beberapa materi yang sebelumnya. Because what we are going to talk today is about the verb. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita udah ngomongin beberapa komponen yang menunjang subjek, posisi subjek, karena ya adverb juga bisa ditaruh sebagai subjek juga ya, asalkan posisinya noun phrase. Kita sekarang ngomongin verb. Oke, langsung aja. So, what is verb? So, verb adalah kata yang sangat penting, yang memegang peranan penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Jadi as long as there is no verb in the group of words itu masih tergolong phrases gitu. Jadi selama nggak ada kata kerja, meskipun katanya lebih banyak banget kayak misalkan ada compound adjective, ada kata sifat yang lebih dari satu, misalkan seperti ini. Um, this is the example and expensive, kemudian enormous, black, relic, unexpensive, enormous, black relic. Ini masih phrases karena nggak ada kata kerjanya. Ke golongannya kategorinya noun phrase ya. Noun, relicnya adalah noun, kemudian dijelaskan oleh beberapa adjektif. Satu, dua, tiga, empat. So there are four adjectives to describe a noun.
Nah, ini belum bisa jadi dikategori jadi kalimat karena kata kerjanya belum ada. That's why verb ini memegang peranan penting dalam pembentukan kalimat. Nah, terus fungsinya untuk apa aja? Jadi ketika kita ngomongin kata kerja, itu nggak cuma ngejelasin sebagai aktivitas gitu kan. Ini bisa menjelaskan kondisi, bisa menjelaskan kejadian, juga bisa menjelaskan keadaan atau bahkan jumlah gitu. Dan ini selalu ada untuk menjelaskan keadaan dari subjeknya in term of apa tadi action, kemudian jumlahnya, lalu penghubung jumlahnya ya, penghubung dengan jumlah, kemudian penghubung dengan keadaannya. Oke. So sorry for the back sound. I don't mean it to. Alright. Lanjut lagi. Jadi kalau misalkan dari definitionnya, a verb is a word to use express an action, condition, or state of being. Gitu ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan aktivitas, kondisi, dan ya keadaan juga ya. Oke, contohnya. Nah, ini ada 3 kalimat. Pertama, the director squish his nose. Ini kan menunjukkan apa nih? Activity ya. Activity. Lalu yang kedua, his nose is big. Ini menunjukkan posisi keadaannya ya, kondisinya. Jadi penghubung antara nose dengan big. Tapi kalau nggak ada kalau nggak ada kata is ini, bisa-bisa aja jadinya his big nose. Makanya is ini adalah fungsinya untuk menghubungkan antara subjeknya dengan kondisinya. Itu. Nah, ini kalimat tapi kalau his big nose aja itu praises. Lalu yang ketiga, we have the director is squishing his nose. Ini masih action. Berarti ini polanya pola present continuous. To be plus verb ing. Ya, berarti ongoing activity. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau to wrap up, fungsi verb itu untuk menyatakan keadaan, kemudian menghubungkan antara subjek dengan keadaannya, lalu menunjukkan aktivitas. Oke, kita lanjut lagi ke types of verbs. Nah, jenis kata kerja itu ada apa aja? Ada 3 dari sisi ininya ya, dari sisi strukturnya. Karena juga ada kata kerja yang digolongkan dari tipenya, tipe 1, tipe 2, tipe 3. So we'll talk from the point of view from a function point of view. Ada apa aja? We have action, linking, sama helping. Let's check this out. Yang pertama ada action verbs. So apa itu action verb? Action verb adalah a verb that shows action. Ya udah jelas ya yang namanya kata kerja action verb ini menjelaskan sesuatu yang sifatnya aktivitas. Jadi bisa dilihat ada juga mental verb sebetulnya atau kata kerja yang memang tidak bisa dilihat. Ya kurang lebih perbandingannya sama hanya kayak concrete sama abstract noun gitu. Kalau action verbnya itu adalah concrete noun, kalau mental verbnya adalah abstract noun. Contohnya, the farmer feeds the chickens. Jadi physical sama mental. Ini physicalnya, the farmer feeds the chickens, berarti bisa dilihat. Kemudian, he likes the red rooster best. Kalau mental actionnya yang nggak bisa, yang tidak kasat mata ya, he likes the red rooster best. Jadi kalau kedua jenis kata kerja ini masuknya ke action verbs. Ya. Terus sekali lagi kalau action verbs menunjukkan aktivitas, bisa physical atau bisa mental. Lalu yang kedua, we have linking verbs. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang ketukar antara linking verb dengan main verb. Apa itu linking verb? Linking verb dari makna literalnya juga adalah link, penghubung. Menghubungkan antara subjek dengan predikatnya dengan kondisinya. Kayak tadi tuh, his nose is big. Atau contoh yang lain, the cow is blue. Jadi, linking verb ini nama lain dari to be atau auxiliary verb juga termasuk linking verb ya. Jadi menghubungkan antara the cow sama blue-nya. Itu linking verb. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis linking verbs. Jadi ini bisa disingkat jadi all boys in school work. Jadi lumrahnya to be itu bisa masuk 2, bisa linking verb, bisa main verb. Dilihat dari apakah ada kata kerja yang dibantu nggak. Kalau independent itu linking verb, kalau misalkan dependent itu main verb.
Jadi kalau to be ini be, is, was, were, are, being itu bisa jadi linking verb kalau misalkan menghubungkan antara subjek dengan kata sifat, tapi bisa jadi main verb kalau misalkan ada kata kerja yang dibantu. Gitu. Kayak case yang tadi tuh the cow is blue itu kan independen ya. Is nggak usah tambahin kata kerja lagi. Nah, udah the cow is blue gitu. Tapi kalau misalkan the cow is getting blue, nah, gitu kan, is having blue, babak belur gitu. Nah, itu berarti isnya sebagai main verb. Nah, yang ini teman-teman sebagai main verb, helping verb. Sorry. Jadi helping verb sendiri adalah kata kerja yang dia ngebantu kata kerja utama supaya maknanya lebih particular gitu. Nah, kombinasi antara helping verb dengan main verb disebut verb phrase. Ya, jadi kalau misalkan hanya linking verb aja, hanya main verb aja itu masih verb ya, masih belum verb phrase. Tapi kalau misalkan gabungan antara helping verb dengan main verb disebutnya verb phrase. Oke, contohnya Elmer was using the computer. Bedanya apa antara Elmer was-nya sebagai linking verb dengan was sebagai helping verb? Kalau kita hapus, ini maknanya jadi ajeg gitu. Berarti Elmer adalah komputer. Cuman kan konteksnya kalau is sama was hanya ininya aja ya, hanya dua aja, hanya terkait satu aja malah. Konteksnya cuma satu, berhubungan dengan timeline, dengan waktu gitu. Kalau Elmer is berarti fakta, kalau was berarti pernah. Namun ketika dalam tataran helping verb, ini maknanya bisa berbeda-beda tergantung jenis helping verb yang dimasukkan gitu. Berarti jatuhnya ke tenses. Itu jenis-jenis tenses ya. Misal kalau kita ganti jadi Elmer can be using atau maybe lah. Maybe using computer. Nah, berarti kan ke probability gitu. Jadi makanya helping verb ini banyak banget jenisnya gitu. Bisa model, bisa have, bisa to be gitu. Jadi sekali lagi perbedaan antara linking verb dengan helping verb. Linking verb itu hanya menghubungkan antara subjek dengan predikat dan maknanya tuh ajeg, hanya terikat tenses aja gitu kan perbedaannya tergantung jenis to be-nya. Tapi kalau helping verb maknanya luas karena jenisnya juga banyak gitu. Ketika kita main helping verb, jadi si maknanya bakal lebih spesifik tergantung jenis konteks yang mau dipakai. Ada apa aja? Helping verb ada model. So modelnya ada may, might, must, ada have to ya kayak must, should, could, would, will, can, shall. Lalu ada jenis-jenis to be. Jadi to be ini bisa jadi helping, bisa jadi linking. Bedanya kalau helping ini harus ada kata kerja yang dibantu, tapi kalau linking ya berdiri sendiri. Lalu ada do, ada does, ada did. Nah, kalau do juga sama, ganda dia. Jadi bisa jadi main verb yang artinya menyelesaikan, bisa jadi helping verb yang artinya beda-beda ya. Kalau do berarti lumrah dalam interrogative sentence. Contohnya misalkan, do you speak? Do you speak English? Secara makna kan nggak ada ya, gitu kan. Do you-nya apakah berarti do you speak English? Tapi nggak bisa dijadiin positive sentence. Sama halnya kayak have. Have bisa jadi main verb, bisa jadi helping verb. Kalau dalam main verb artinya memiliki, kalau have artinya telah dalam present perfect tense. Contohnya, kalau ini ya, do you speak English? Main verbnya I do my course. Berarti satu sebagai main verb, ini sebagai main verb ya, yang artinya mengerjakan. Satu lagi ini sebagai helping verb dalam interrogative sentence. Tuh. Nah, selain do ada juga have. Ini berarti main verb. Helping, sorry. Helping verb. Nah, ini sebagai main verb. Satu lagi have. Misalkan I have to
cats. Have you fed the cats? Nah, satu sebagai main verb yang artinya memiliki, satu sebagai linking verb, helping verb yang artinya telah dalam konteks present perfect tense. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sampai sini karena materinya ini cukup singkat dan sisanya konsep pembahasan soal juga another activity. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait jenis-jenis verb? Oke, any question? Aku kasih 30 seconds dulu ya buat teman-teman ini dulu. Yuk, yuk. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ke konsep check ya. Nah, teman-teman, is it true atau false? An amazing Indonesian animal is a sentence. True atau false? Silahkan drop di chat box. Oke, baru 3 participants. Oke, 5 participants. Yang lainnya ditunggu ya. True atau false? Oke, ada true, ada false. Wait, kita count ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 participants. 3 lagi mana ya? Oke, oh baru 5 malah. Kalau Lestari revise ya jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi aku absen nih. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada drop di chat box, langsung ku tembak aja ya. Ada Kanila, Kak Febri, Kak Lestari, Kak Billy, Kak Denny. Berarti yang belum jawab, we have Kak Amar. Halo Kak Amar. Oke, Kak Naomi, Kak Ray. Oke, ya jawabannya false, betul ya? Ya, oke udah. Thank you so much. Sip. Jawabannya false karena ini adalah frasa, teman-teman. Kita lanjut lagi. Do and have can be both linking verb and main verb. Nih, do sama have ini bisa jadi linking verb sama main verb. True atau false? Oke, oke kan? That's why I can know from your response. Jadinya aku bisa tahu nih melalui konsep check ini. Makanya teman-teman tolong partisipan ya kan kayak Naomi, thank you for ini ya for saying the truth. Masih bingung berarti. Nah, berarti aku bisa bisa ngukur nih teman-teman udah paham atau belum. Karena kalau sekedar udah paham atau belum, itu kan nggak bisa diukur ya. Bisa aja bilang udah, bisa aja bilang belum gitu. Bisa aja bilang udah paham padahal belum gitu. Tolong teman-teman isi konsep ceknya ya.
Nah, kayak gitu ya Kak Naomi ya. Karena kalau an amazing Indonesian animal belum ada kata kerjanya. Jadinya itu belum masuk sentence karena nggak ada kata kerjanya. Yuk, yang lainnya yuk. Yang belum jawab. Kalau teman-teman ada halangan lagi multitasking, teman-teman konfirmasi di chatbox ya supaya nggak aku tanya gitu. Alright, yuk. Drop di chatbox please. Oke, ada yang true, ada yang false. Baru 4, ada Kak Cahaya, Kak Lestari, Kak Denny, dan Kak Febri. Yang lainnya aku tunggu yuk. Nah, oke, thank you so much. Nah, gitu ya Kak ya. Thank you so much for the confirmation. Ya, yang lainnya, silahkan drop di chat box. Oke, jawabannya adalah apa nih? False ya teman-teman ya, nggak true. Ya, false. Kenapa false? Nah, teman-teman lupa kalau misalkan do sama have, itu bukan linking verb, tapi helping verb. Ya, kalau linking verb itu cuman to be, seem, lalu like ya. Linking verb itu kan yang kayak gini. She is singer. Nah, ini linking verb dan nggak ada do sama have. Nah, main kalau misalkan ini kan harusnya helping verb do sama have yang tadi kayak tadi tuh. She doesn't like singing. Jadi teman-teman ya. So it should be um, main helping verb sama main verb. Oke. Iya, ketukar kan. That's why I told you, teman-teman, hopefully that you can participate in concept check question at least sama activitiesnya supaya teman-teman bisa 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 ngerti konsepnya gitu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Kalau ini gimana teman-teman? Kalau ini nggak ada di tadi sih, but that's okay. We'll check your prior knowledge juga. Kalau ini teman-teman, does you do your paper? Is it true or false? Drop chat box, please. Does you do your paper? Ya, oke, it's false karena ini untuk subject verb agreement ya. Ini adalah materi untuk besok sebenarnya. Oke, sip, aman. Kalau ini gimana? My father can speak atau can speaks. Ini masuk ke verb phrase nih. Ini juga sama aturan subject verb agreement yang akan kita bahas besok ya. Can speak atau can speaks. Silahkan drop di chat box. Oke. Ya. Nah, ini pakai ISO. Teman-teman boleh cek some resources juga. Jadi, ini materi yang berhubungan sama besok juga. Um, pada dasarnya, kalau misalkan singular, ini harus S ya, harus fix. Namun ada pengecualian. Kalau ada to infinitive, kalau ada modal, ini kan modal ya, can, will, kemudian must, dan yang lainnya. Ini kita harus pakai bare infinitive atau verb satu. Nah, gini. Jadi should be my father can speak French. Terkecuali kalau misalkan modelnya kita ganti jadi adverb of frequency. Kalau misalkan usually, usually, lalu never yang kemarin kita bahas ya. Ini baru balik lagi ke fitrahnya. So it should be speaks. Makanya kan misalnya gini. She will have, bukan she will has. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena will sendiri kan ada modal. Will adalah modal. Kemudian have adalah bare infinitifnya, kata kerja aslinya. Jadi
kata kerja asli kan yang belum pakai embel-embel singular singular tambahin s atau misalkan have atau has gitu teman-teman. So it should be betul. Kalau pakai could, pakai speak juga karena could masih modal. Gitu, Miss. Ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang things that ini harusnya speaks karena my father-nya. Oke, sekarang teman-teman bisa ganti entah itu dalam pola sentence writing-nya maupun dalam paragraph atau essay writing-nya setelah model setelah model yang tadi ya ada ini review modelnya ada apa aja. Nah, setelah kata-kata may, might, must, could, should, would, will, can, shall, have to, ini harus kata kerja aslinya. Oke. Kalau yang ini teman-teman, menurut teman-teman ini yang mana yang salah? Ada yang salah atau enggak? Oh, sorry. Salah enggak gitu, bukan ada yang salah atau enggak ya. Ada yang salah enggak? Salah atau enggak, ada yang salah enggak? I had a bicycle before I sold it. Apakah yang salahnya head pertama, head yang kedua, sold-nya, atau it-nya? Atau bahkan enggak benar semua gitu? Iya, udah tahu ya. Ya, oke, betul, Kak Febri. Ya, oke, sip. Baru dua orang. Yang lain kalau teman-teman bingung, type bingung aja ya. Jadi akan kujelasin kalau misalkan teman-teman bingung nih. Karena ini nggak ada hubungan tapi dikit nih. Ya, betul, Kak. Sip. Ada hubungan tapi dikit sekalian drilling aja ya, Kak ya. Right. Yang lain yuk, sambil aku absen nih. Gimana? Untuk case yang ini teman-teman ada yang salah atau enggak? One, two, three, four, five. Ya, ini teman-teman gak ada yang salah. Ya betul kata Kak Febri, ini adalah pola past perfect. Di mana pola past perfect ini ditandai dengan ada kata before. Past perfect tuh sederhananya kayak gini. Kemarin aku tuh kemarin kan nggak ada kelas ya, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada grammar class. Lalu aku tuh pergi ke taman lah. Bisa berarti kemarin I went yesterday. Yesterday, I went to Kiara Art Park, Bandung nih. Terus, sebelum ke Kiara Art Park, teman-teman ngapain? Masih yesterday konteksnya. Misalkan, I took a shower. I took a shower-nya ini adalah past perfect. Berarti, kalau misalkan dibuat kalimat past perfect, jadi I had taken a shower before I went to Kiara Art Park. Dan kalau pakai pola past perfect, yesterday-nya nggak dipakai pun nggak apa-apa gitu. Mau itu optional, mau pakai yesterday ataupun enggak. Yang pentingnya adalah had plus verb tiganya. Nah, dalam kalimat ini had itu benar karena satu sebagai main verb, satu lagi sebagai helping verb. Nah, ini helping verb-nya, ini main verb-nya. Dulu aku pernah punya. Kenapa nggak I had a bicycle aja sih? Ya karena ini kan, ini konteksnya pas perfect gitu. Karena konteksnya pas perfect, jadinya kalau I had a bicycle berarti aku pernah punya. Aku pernah punya aja gitu. Gak usah pakai before aja. Nah, kalau mau mungkin I had a bicycle and I sold it. Nah, itu baru benar. I had a bicycle and I sold it. Kalau mau pakai satu head aja. Tapi kalau misalkan mau pakai before, mau nggak mau, ini kalau misalkan ngomongin grammar, nih kita harus pakai pola past perfect. I had a bicycle before I sold it. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, other things to keep in mind, not every sentence will help. The helping verb is the main verb. Jadi nggak harus ya helping verb ini. Helping verb ada supaya maknanya lebih spesifik, lebih particular. Jadi kalau mau pakai main verb aja pun nggak apa-apa. Alright.
Nah, kayak ini nih. Kalau misalkan pakai not, ya tinggal tambahin sisipin antara helping verb, lalu not, lalu verb satunya. Oke, dan nah ini juga sekaligus menjelaskan ya, ini agak agak apa? Agak nyinggung-nyinggung tenses. Ini juga sama, ini penjelas dari kenapa sih kalau misalkan dalam tenses, khususnya past tense, itu kan rumusnya adalah subjek plus verb 2, itu kan. Nah, kenapa dalam kalimat negatif jadinya malah jadi verb 1? I did not take, I didn't go, bukan I didn't went, I didn't go to the park. Karena nyambung ke penjelasan yang di awal tadi, di mana setelah main verb, setelah helping verb, ini kan helping verb ya, did itu. Nah, did, nah helping verb sesudahnya itu bare infinitif, verb 1, nggak pakai verb 2 lagi. Sama hanya kayak the boy couldn't find his socks. Couldn't-nya ini adalah helping verb. Nah, sesudah couldn't-nya jadi verb 1 lagi. Atau bisa bisa juga penjelasannya kayak gini. Jadi jatah verb 2-nya udah diambil oleh helping verb, asalnya the boy cannot jadi could not. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan couldn't found, bukan I didn't went, tapi I didn't go sama the boy couldn't find. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba ke praktis dulu. Oke, ini. Nah, kayaknya ini nih contoh yang lain mungkin kita sebelum ke praktis supaya teman-teman yang masih bingung kenapa sih harus verb 1. Kayak ini contoh yang lain nih. The dog must have been chasing the cat. Jadi ini kenapa nggak pakai has ya? Karena balik lagi ke aturan yang tadi. Ini adalah helping verb-nya. Kemudian ini masih helping verb ya. Ini baru main verb. Antara helping verb dengan helping verb juga sama berlaku gitu. Sama berlaku aturan yang tadi, setelah helping verb 1 kemudian ke helping verb 2, setelah model gitu kan, itu harus verb aslinya. Makanya the dog must have bukan must has. Dan bisa juga ini helping verb-nya tuh jadi 3 ya. Kayak ini nih. Ada must, ada have, ada been. Baru chasing the cat. Berarti campuran antara modal dengan helping verb yang rujuknya ke tenses. Itu ya, berarti ini pola present perfect continuous. Itu teman-teman. Nah, lanjut lagi jenis-jenis kata kerja berdasarkan formulanya. Kayaknya kita tunda dulu untuk praktisnya supaya nggak nanggung ya. Pertama ada tadi infinitif namanya. Infinitif itu verb 1. Nah, verb 1 ini verb base-nya ya. Digunakan untuk apa? Pertama untuk the imperative atau kalimat perintah. Contohnya, ini kan slogan leave now, pay later. Itu berarti verb 1 digunakan untuk kalimat perintah. Lalu yang kedua, ada simple present tense of indicative. Biasanya tambahin s atau enggak. They live in London atau she lives in London. Lalu ada to infinitive. They infinitive because it's accompanying a model verb. They must live happily now. Terus ada to infinitive juga. To infinitive berarti tinggal tambahin to aja. Pokoknya yang namanya infinitive berarti verb 1 aja gitu, verb base. To infinitive itu lagi ya. Bedanya tinggal penambahan to aja. Lalu yang kedua, setelah verb 1 ada tambahin s tadi. Nah, ada tambahin ed. Verb tambahin ed ini mengindikasikan regular or irregular simple past tense of all the verbs. He lived here last year, he has lived here for a while. Bedanya ini ada past tense, ada present perfect tense. Bedanya kalau dalam konteks nanti akan lebih dijelaskan di materi tenses. Ya. Lalu ada verb inform. Oke, verb inform ini ada dalam present continuous yang satu paket dengan to be. Ada pula yang bentuknya gerund. Jadi kata kerja verb yang jadi noun gitu. Kayaknya nih, living here ini jadi subject, lalu verb, lalu ini complement. Jadi jenis-jenisnya ada apa aja? Ada verb asli, ada tambahin s, tambahin ed, tambahin ing. Cuman kalau kita reverse ke penjelasan-penjelasan sebelumnya, tidak semua verb ed, tidak semua verb ing adalah verb. Kan bisa jadi adjective, bisa jadi noun kalau misalkan pola gerund.
Ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan praktis. Praktisnya sentence writing ya. So here we go. Ini sebenarnya untuk praktisnya team up ya, cuman I know that ada beberapa orang yang lagi ongoing task juga, but it's okay, teman-teman. Yang penting teman-teman ya konfirmasi. Jadi teman-teman ini akan kupik ya, akan kupik satu-satu. Kalau mungkin teman-teman no response, berarti teman-teman lagi doing another task or another assignment. Jadi akan aku panggil satu orang. Jadi satu-satu dulu, baru abis ini teman-teman rebutan ya. Jadi the highest point teman-teman will get free meeting from me, gitu ya. Berhubung yang kemarin-kemarin teman-teman nggak ada yang menang, kalau ini pasti akan ada poin tertinggi. So what's the rules? Teman-teman hanya cukup bikin kalimat aja menggunakan kata yang ada di sini, tapi teman-teman harus sesuai. Jadi harus grammatically correct ya. Grammatically correct, misal aku pilih jump. Nah, jump instructionnya adalah coba bikin satu kalimat yang terdiri dari helping verb yang menggunakan to be gitu. Nah, sekaligus aku koreksi juga kalau misalkan teman-teman salah. Gitu ya teman-teman ya. Berarti ini praktisnya adalah sentence writing berhubung kita udah masuk ke materi verb. Oke, kita mulai dulu dari Kak Nila. Hai Kak Nila. Halo, Oke, sip, aman ya. I'm not prepared. That's okay, that's okay. Oh, why is We gonna I'm the practice first? this one. Oh iya teman-teman, aku lupa juga ngasih tahu. Jadi di yang ini ya, di section kali ini ada poin-poinnya. Jadi di balik kata-kata ini tuh ada poin-poin yang random banget. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa bikin kalimat benar atau salah, teman-teman dapat poin yang ada di balik di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman grammatically correct, teman-teman dapat tambahan 10 poin. Gitu ya. Kita coba di Kanila dulu. Which word you wanna pick? Hmm, apa ya? Yep. Swim? Swim. Maybe? Oke. The instruction is please make a sentence yang ada pakai helping verb tapi menggunakan has atau have. Silakan Kanila bisa drop di chat box. Oke. Swim berarti udah kebook sama Kanila ya. Apa? Bu- Ada has atau have ya? Ya, has atau have. Helping verb. Oke, Kak Mila. Has atau have. Kemudian verbnya swim. Lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua, Kak Amar. Kak Indra, boleh negative sentence? Ya, boleh. Boleh Oke. negative sentence. Kak Amar. Oke, Kak Billy. Halo, Sir. Oke, Kak Billy, please make a sentence dari kata fly. Fly. Okay. And And the what is it? The sentence should be consist of verb phrase menggunakan kata must. must. Yes. Okay. Must. Oke. Kak Billy. Berarti apa tadi? Fly. Sorry, Kak Billy yang pick ya. Sorry banget. Oh. I Okay, forgot. okay. Kak Billy yang pick. Okay, okay. I pick random, right? Yes, random. Random. Shout. Shout. Oke. Cik ke klik ya. Shout sip. Jadi kalau Yeah. udah beres silakan drop di chat box. Tadi Kak Okay. Nila swim ya. Oke, lanjut lagi. Habis Kak Billy ada Kak Cahaya. Kak Cahaya, which one do you wanna pick? Which one do you wanna pick, Kak Cahaya? Jump. Bisa nggak, Kak? Boleh. Apa? Jump. Jump. Melompat. Ya. Jump. Jump. Iya. Nah, kalau jump, you have to make a verb phrase that consists of main verb. Kemudian to
two helping verbs. Oke, Okay. ya, Kak Cahaya. Two helping verb, Kak. Yes, two helping verbs. Oke, Kak. Verbs. Tadi apa? Jam ya? Iya, Kak. Jam. Oke, jam. Helping verb. Kayaknya ini aja yang aku catat. Lanjut lagi. Di sini ada Kak. Siapa lagi nih? Habis Kak Cahaya, we have Kak Deni. Kak Deni, which one do you wanna pick? Yang mau yang mana nih? Tadi kita udah Yes, sir. udah. Oke, which one do you wanna pick? Yeah, Udah. I pick Shout. hit. Hit. Oke. Berarti another one we have hit. Untuk Kak Deni, please make a sentence. Terus polanya negatif dari kata don't atau doesn't. It's up to you. Oke, don't atau doesn't? Don't does. Ya. Oke, sir. Lanjut lagi. Um, Kak Naomi? Halo Kak Naomi? Ya. Ya, which one you wanna pick? Must sama shout kalau nggak salah. Jadi satu aja Kak. Oh, sorry. Satu lagi must ya? Must. Oh, must sama have. Sorry. Berarti itu helping verbs juga. Must have atau has. Ya, gimana yang baiknya. Oke, which one is the correct one? Kak, siapa lagi tadi? Kak Naomi ya? Yang mana Kak? Eat. Yang kick. Oke. Kak Naomi, hah? Sorry. Eat. Kick. Eat. Oh, hit tadi udah Kak. Bukan. Eat. Makan. Oh, it. Sorry. It. Oke. Nah, sekarang Kak Naomi bikin kalimat menggunakan is helping verb-nya ya. Helping verb-nya pakai is. Oke, helping verb-nya is. Lanjut Kak Denny. Which one Kak Denny? Sorry Kak Denny udah. Kak Febri ya, Min. eh play mungkin sir. Play. Oke. Kak Febri, oke coba bikin three helping verbs. Three helping verb. Oke. Oke, three helping verbs kayak yang tadi. Three helping verbs. Lalu Miss Lestari, which one do you wanna pick? Sleep. Sleep sama three helping verbs ya. Oke. Oke, sip. Kalau teman-teman udah ada, silahkan drop di chat box. Oke. Kalau udah ada, drop di chat box ya.
Oke, yang udah ada kalimatnya drop di chat box ya. Kanila dan Kabili, Kak Cahaya, Kak Deni, Kak Naomi, Kak Ramdhani, and Kak Lestari. Oke, wah ini suhu ya. Langsung pakai compound sentence. Oke. Kompleks, sorry, kompleks karena dependent clause. Alright, let's see. Sambil teman-teman ini ya. Oke. Kak Cahaya, sambil kita breakdown. Nadia jumps into the sea because she should have her friend that cannot swim. Oke. The instruction is harusnya tadi di simple sentence ya, but it's okay. Berarti kita cek 1, 2. Ya. Nah, ini kalau dari tenses ya Kak, kalau dari tenses berarti kalau Nadia pakai simple present tense, berarti Nadia itu udah sering lompat ke laut. Gitu kan? Ya. Nadia berarti udah sering lompat ke laut, atau fakta ya. Tapi kalau misalkan ke simple past tense ya harusnya pakai jumped. But I don't know konteks yang mau ditunjukkan apa nih. Nadia jumps into the sea because she should help her friend that cannot swim. Kalau fakta pun biasanya ya, oke, I think it's not relevant, but that's okay. Sip. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, udah bener ya, udah bener. Oke, udah bener. Paling ini aja Kak, paling mungkin better pakai past tense atau present perfect tense. Cuman kalau misalkan pakai simple present tense, ini jadinya ke fakta atau kebiasaan. It's okay, good. Kita cek berapa tadi jam. Oh, sorry, jam. Ya, berapa nih poinnya? Oke, you got one. You got 1 point. Kita lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Dari Kak, siapa nih? Kak Deni ya. Don't you feel ashamed to have hit? Nah, ini masih kurang tepat karena tadi kan Kak, kalau misalkan udah pakai to, itu harus pakai verb 1. Sedangkan have-nya ini kan pola present perfect. Jadinya kalau ini nggak pakai jadi verb 3, kalau nggak langsung pakai verb 1 ya, sesuai sudah to itu langsung to infinitive. Oke, kita lanjut lagi. Dari Kanila, berapa nih? Oh, ini lebih dari 1 ya. Wait, Kanila tuh berapa tadi? I have to swim to reach the city. Oke, berarti ini 1. I have never swim well in swimming pool.
Ini oke, meskipun koreksinya bukan masuk ke ini ya, Kak, bukan masuk ke verb, tapi kalau swimming pool pakai prepositionnya at karena public places. I have never swam well at the swimming pool. Pakai penggunaannya udah benar, berarti 3. Oke. Ya, ini baru benar, Kak. That couldn't swim. Sip. Udah benar, Kak Cahaya. Alright. Ntar ya, Kak, aku cek dulu. Kak kasih feedback satu-satu. Dari Kak Febri, I will have been playing basketball. Nah, ini udah bener, Kak. Pola, future, perfect continuous. So, Kak Febri prior knowledge-nya udah banyak ya terkait tenses, sudah tahu. Oke, I will have been playing basketball tomorrow in the garden. Oke, sip. Lanjut lagi. Kak Naomi, my brain is lagging. Eating-nya mana, Kak? Eating-nya mana ya? Pakai kata kerja yang eating ya. Ya, kayaknya teman-teman nggak bisa nggak bisa dibuka-buka nih. Kayaknya kita tunda aja dulu sampai besok, sampai subject verb agreement. Jadi ini nggak pakai poin dulu ya, karena ada beberapa siswa yang harus jump out to another classes. Ya, oke. Kenapa pakai swam? Karena sesudah have. Swim, swam, swam. Sesudah have itu pakai verb 3. Oke, Kak Billy, he must be shouted at my cat last night and I have to scold him. Nah, ada last night berarti penggunaan modalnya harus pakai had to ya. Oke, had to, Kak. Oke, ini tapi nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Ini kan kita belajar sentence writing ya. Jadi penggunaan tenses itu kan kita belum belajar. Gitu, Kak Billy. But that's good. Udah cukup ya. Ini berarti pola pakai voice. Passive voice berarti be verb 3. Nah, cuman have to-nya aja pakai had to. Oke, teman-teman. Ya, kita kayaknya di hanya ini aja, hanya sentence writing aja. Jangan pakai poin dulu, karena kalau pakai poin cukup lama juga untuk notingnya. Berhubung aku juga harus jam ke another class. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tadi belum ku bales untuk pertanyaannya, akan aku WA ya teman-teman ya. So thank you so much for your nice attention for today's class. See you tomorrow with subject verb agreement. Okay.